leader-leader yang kemarin tidak mau menjalankan bisnis network berbasis kripto karena sering kena masalah, saat ini sudah mulai mereka bangun untuk membangun komunitas baru di Noah ini khususnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sedikit saya akan memulai dengan kripto ya Bapak Ibu. Jadi mungkin di Indonesia ini kalau kita berbicara kripto itu sudah mulai sebagian tahu. Tetapi pada kenyataannya banyak juga yang nggak tahu Bapak Ibu. Padahal secara data Indonesia ini menjadi salah satu negara yang masuk 5 besar pengguna kripto terbesar Bapak Ibu. Tapi kenyataan di lapangan selama saya berkunjung lebih dari 5-10 kota ini ternyata banyak yang belum tahu kripto Bapak Ibu. Bahkan yang sudah tahu pun biasanya mereka mengenal hanya dengan pemahaman-pemahaman yang mungkin nggak semua orang paham secara detail. Sedikit kalau kita bicara kripto ini Bapak Ibu, kripto adalah aset digital yang saat ini hampir seluruh negara sudah mengenalnya. Mungkin lebih dikenal dengan aset digital Bitcoin ya Bapak Ibu ya. Yang saat tahun 2019 mungkin ketika kita berbicara Bitcoin, Bitcoin ini harganya kurang lebih 10.000 saat itu Bapak Ibu. Tapi saat ini harganya bisa tembus sampai dengan hampir 2 miliar Bapak Ibu. Itulah hebatnya di teknologi berbasis kripto ini Bapak Ibu ya. Jadi aset digital yang bisa kita simpan dan juga bisa ditransaksikan. Ada beberapa negara tertentu untuk transaksinya sudah menggunakan kripto sebagai alat tukar ya Bapak Ibu. Tetapi di sini eh, perlu edukasi yang lebih mendalam kepada teman-teman khususnya yang ada di Indonesia. Bagi teman-teman yang sudah tahu harapannya juga mengedukasi yang benar supaya tidak banyak orang yang tertipu atau terkena bisnis-bisnis yang tidak benar Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang blockchain Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara blockchain, jadi kalau kita berbicara blockchain Bapak Ibu, blockchain ini secara sederhana saya bisa sampaikan bahwasannya sarana. Jadi sarana transaksinya aset digital kripto. Jadi sebuah teknologi yang transparan, tidak bisa dimanipulasi, dan semua datanya itu bisa diakses oleh siapapun yang tergabung di dalam komunitas. Jadi itulah hebatnya aset digital blockchain ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang mulai belajar kripto harus tahu bahwasannya blockchain ini adalah sarana transaksinya. Mungkin kalau kita bicara sarana transaksi yang sering kita tahu yaitu perbankan ya Bapak Ibu ya. Biasanya kita simpan aset kita atau uang kita di dalam bank di mana setiap pencatatannya itu terkontrol. Artinya selain kita ada lagi yang bisa ngontrol atau akses. Beda dengan blockchain. Jadi blockchain ini benar-benar siapapun yang tergabung di dalam komunitas bisa kontrol dan bisa melihat setiap transaksi-transaksinya ya Bapak Ibu. Itu sedikit tentang penjelasan dari blockchain ini sendiri. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan NFT Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan apa itu NFT, saya akan mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu apa yang saya paparkan saat ini itu ada sangkut pautnya atau ada bagian-bagiannya yang nantinya ada di dalam ekosistem Project Noah Labs. Jadi saya harapkan siapapun yang tergabung di dalam Zoom ini benar-benar bisa mendengarkan. Kalaupun memang sudah tahu, mungkin coba dikosongkan gelasnya, kita sama-sama sharing ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berbicara NFT ini Bapak Ibu, NFT adalah non-fungible token. Jadi NFT ini adalah aset digital yang tersimpan di dalam blockchain. Biasanya digunakan untuk menyimpan karya ya Bapak Ibu ya. Baik karya digital, mungkin foto, dokumentasi keluarga, karya apa namanya, karya apapun yang mau Bapak Ibu dokumentasikan, mau karya musik, itu bisa Bapak Ibu. Cuman NFT memiliki sifat hanya satu Bapak Ibu. Tidak bisa diurai. Artinya ketika Bapak Ibu minting NFT atau melahirkan NFT yang bisa mentransaksikan hanya kita. Orang lain tidak bisa mentransaksikan. Jadi artinya kita transaksikan peer to peer. Contoh ketika kita pajang di market
marketplace-nya NFT, ada yang suka. Nah, kitalah yang bisa mentransaksikan itu, bukan orang lain ya Bapak Ibu ya. Beda dengan fungible token. Ada non fungible token, ada fungible token. Fungible token itu seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, atau stablecoin yang lain. Jadi kalau fungible token ini bisa diurai ya Bapak Ibu ya. Artinya ketika kita mentransaksikan separuh atau 0,5 itu bisa, 0,1 itu bisa, karena memang sifatnya fungible token. Jadi itu sedikit gambaran NFT. Jadi NFT di dunia di perkembangan teknologi ini saat ini bukan hanya sebagai tempat untuk menyimpan aset digital atau tempat untuk mendokumentasikan karya kita di dalam blockchain, tetapi NFT juga bisa digunakan sebagai alat mining ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan saya paparkan secara detail di apa namanya pengertian dari Noah Labs. Yang pasti itu pengertian dari NFT. Yang selanjutnya kita berbicara DeFi, Bapak Ibu. DeFi itu decentralized finance. Jadi pengelolaan uang ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mungkin sering kita lihat pengelolaan uang seperti yang tadi saya sebutkan, biasanya kita transaksikan ada di koperasi, ada di apa namanya Indomaret, ada di semua bidang aspek yang pengelolaan tentang keuangan ya Bapak Ibu ya. Tetapi dalam hal ini DeFi ini sekarang sudah menjadi sebuah apa namanya sebuah transaksi decentralized finance yang ada di dalam blockchain. Jadi pengelolaan uang yang benar-benar di dalam blockchain, di mana setiap yang mentransaksikan juga bisa melihat siapa nih sekiranya yang sering withdraw atau ngambil, siapa nih yang sering melakukan transaksi, itu nanti bisa tercatat semuanya Bapak Ibu. Jadi DeFi ini pengelolaan uang di dalam blockchain ya secara sederhana Bapak Ibu. Selanjutnya, saya akan sedikit jelaskan tentang GameFi. Jadi GameFi ini adalah gabungan dari kata game ya Bapak Ibu ya, dan finance. Artinya saat ini mungkin teman-teman yang memiliki anak yang suka main game tapi tiba-tiba datang bilang mama minta uang buat beli senjata. Nah, itu salah satu sarana GameFi ya Bapak Ibu ya. Jadi game yang juga bernilai. Nah, itu sedikit saya paparkan tentang GameFi. Tapi memang harus saya paparkan Bapak Ibu sedikit pengetahuan tentang GameFi ini karena nantinya juga ada dalam satu ekosistem di dalam Project Noah. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan bicara tentang apa itu staking. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah sering berbisnis kripto banyak tahu tentang staking ini. Jadi staking adalah proses mengunci sejumlah aset kripto atau aset digital ini ya Bapak Ibu ya untuk mendapatkan reward atau untuk mendapatkan token. Jadi baik token itu sendiri ataupun token lain Bapak Ibu. Itu pengertian dari staking. Artinya mengunci aset digital untuk mendapatkan reward baik koin itu sendiri ataupun mendapatkan koin lain. Itu pengertian sedikit tentang staking. Yang selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang vesting. Apa sih vesting Bapak Ibu? Dan kenapa juga ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Jadi vesting ini adalah proses pengalokasian hak kepemilikan atas aset digital yang diberikan secara bertahap. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu memiliki aset digital tersebut yang sudah menjadi haknya Bapak Ibu, tidak diberikan secara langsung, melainkan bertahap. Itu pengertian dari vesting. Tujuannya apa vesting Bapak Ibu? Tujuannya yaitu supaya ketika proyek yang nantinya akan listing itu tidak didam oleh aset yang sudah diberikan di awal. Jadi memang vesting ini biasanya digunakan di fase awal dalam membangun sebuah proyek kripto atau membangun komunitas kripto ya Bapak Ibu ya. Yang tujuannya supaya nanti ketika listing tidak didam. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sering mengikuti proyek kripto ketika listing harganya naik tapi habis itu ngedam. Karena memang mungkin tidak diberlakukan mekanisme vesting ya Bapak Ibu. Tapi di sini di Noah Labs Bapak Ibu akan melihat mekanisme vesting. Jadi aset digital Bapak Ibu akan diberikan secara bertahap. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yang terakhir saya akan sedikit menerangkan tentang Vote is Grow 33 ya Bapak Ibu ya.
Jadi mungkin Bapak Ibu yang kepingin tahu dalamnya lebih jauh juga bisa screening di Google apa itu Ford Escrow 33 Olympus Dow ini Bapak Ibu. Secara sederhana ini adalah sebuah mekanisme yang menggabungkan semua aspek untuk pengelolaan uang di dalam blockchain. Jadi menyelaraskan antara insentif dan antara pengguna, pemilik token dan protokol. Jadi memang menjaga likuiditas supaya stabil ya Pak Ibu ya. Jadi ini pengertian dari Ford Escrow ini. Kenapa juga ini saya paparkan? Karena mekanisme dan ekosistem nantinya itu menggunakan mekanisme ini ya Bapak Ibu ya. Untuk di fase awal ini. Baik Bapak Ibu, itu sedikit pemaparan tentang apa namanya pengertian dari project atau pembahasan tentang pengertian-pengertian yang harus Bapak Ibu juga pahami di awal ini. Yang selanjutnya di depan Bapak Ibu ini, saya yakin banyak teman-teman yang bergelut di dunia kripto tahu. Ada CZ yang sering disebut sebagai pemiliknya Binance, ada Michael Saylor, ada Vitalik, pemiliknya Ethereum ya Bapak Ibu ya. Di ujung sebelah kanan sendiri mungkin Bapak Ibu tidak asing karena ini adalah salah satu anak muda di Indonesia yang memiliki aset triliunan dari kripto Bapak Ibu. Dan di samping beliau ada orang yang sangat hebat menurut saya ya Bapak Ibu. Karena berkat beliau saya mendapatkan edukasi, saya mendapatkan ilmu yang saat ini bisa saya gunakan untuk bisa memilih bisnis-bisnis yang ditawarkan oleh siapapun ya Bapak Ibu ya. Jadi inilah yang membuat saya berada di depan Bapak Ibu saat ini. Karena pengetahuan dan ilmu yang diberikan oleh beliau, saya saat ini bisa menyampaikan banyak hal, saya bisa memberikan informasi tentang proyek nantinya yang akan Bapak Ibu ikuti ini. Jadi mudah-mudahan beliau tetap apa namanya berkenan selalu memberikan ilmu-ilmunya karena kehadiran beliau di Indonesia ini tidak lain juga tidak bukan mencoba memberikan edukasi yang tepat Bapak Ibu karena ada satu proyek yang dibawa beliau ke Indonesia tanpa ada Zoom, tanpa ada tabletop, tanpa ada pertemuan Bapak Ibu. Tetapi Indonesia memiliki omset yang sangat luar biasa. Itulah yang membuat beliau tergugah untuk hadir di Indonesia ini Bapak Ibu. Mencoba memberikan edukasi yang tepat karena banyaknya penyampaian-penyampaian atau informasi yang beliau terima eh, teman-teman di Indonesia kena masalah-masalah dari bisnis kripto yang tidak benar ya Bapak Ibu ya. Selain itu, beliau bukan hanya edukasi, beliau ini adalah bukti nyata. Ketika kita memilih bisnis yang tepat, kita bisa berpenghasilan sangat besar Bapak Ibu. Mungkin teman-teman yang pada Zoom hari ini pernah ketemu dengan beliau bisa menyaksikan bagaimana dari 3 proyek yang masih berjalan sampai hari ini, ada 3 proyek yang tidak saya sebutkan, dan teman-teman di Indonesia ini juga rata-rata juga tahu dan ikut, sampai detik ini masih berjalan, sudah lebih dari 1 tahun Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi berbeda yaitu Noah Labs, karena Noah Labs dipercayakan kepada kita untuk menjadi orang awal. Karena proyek sebelumnya Bapak Ibu, di Indonesia ini kita bukan orang awal, melainkan kita hanya menikmati proses profit dari mekanisme Olympus Dow atau LP staking. Tapi di Noah ini Bapak Ibu menjadi semuanya berbeda berkat beliau. Jadi Bapak Muhammad Abu Zaid adalah salah satu orang yang menjadi praktisi blockchain. Dia bergelar doktor Bapak Ibu dan memiliki penghasilan dari proyek kripto berbasis DAO per bulannya 1 juta US lebih Bapak Ibu. Menurut saya ini angka yang fantastik. Jadi bagi teman-teman yang berkeinginan kehadiran beliau di kota-kota Bapak Ibu, silahkan bisa update ke saya atau siapapun yang Bapak Ibu kenal. Silahkan kumpulkan orang-orang yang mau belajar, mau diedukasi Bapak Ibu. Karena kita bisa dapat ilmu gratis dari beliau. Jadi itu salah satu profil dari orang hebat yang memberikan ilmu dan pengetahuan kepada saya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan mulai menjelaskan sedikit tentang Noah Labs karena nantinya secara detail untuk marketing plan akan coba
dibawakan oleh orang hebat juga jadi mentor saya. Jadi nanti untuk marketing plan mungkin beliau lebih paham, bisa lebih detail menjelaskan karena basicnya beliau adalah orang itu. Tapi kalau saya pribadi mencoba menyampaikan Bapak Ibu secara dasar dan manfaat dari proyek ini. Baik Bapak Ibu, di sini nama proyeknya adalah Noah Labs Bapak Ibu. Noah Labs ini masih di fase awal. Dan apa sih Noah Labs ini? Noah Labs ini adalah sebuah mekanisme pengelolaan uang menggunakan dua cara. Di mana cara pertama yaitu kita minting NFT. Kita menghabiskan total supply NFT 300.000 Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mengumpulkan liquidity awal yang nantinya akan dijadikan penentu harga ketika listing Xcoin Bapak Ibu. Dan di sini ada total supply NFT 300.000 dan total supply Xcoin 30 juta. Yang sering dipertanyakan oleh teman-teman ketika mendengar nama NFT, bagaimana NFT ini harganya bisa naik. Tapi nanti bisa sedikit saya urai. NFT akan jadi kebutuhan dan NFT pasti harganya naik Bapak Ibu. Karena setiap kali orang minting NFT atau melahirkan NFT, itu akan di burning ketika swap jadi Xcoin atau di stakingkan menjadi Xcoin. Stakingnya ini membuat NFT-nya dibakar atau berkurang ya Bapak Ibu. Itulah yang menyebabkan kenaikan harga NFT sesuai supply and demand kan ketika semakin banyak permintaan, ketersediaannya terbatas, harganya naik. Begitupun dengan Xcoin ya Bapak Ibu ya. Xcoin saat ini sudah naik. Mungkin teman-teman yang sudah tergabung di dalam komunitas bagaimana di awal harga Xcoin ini $1 Bapak Ibu. Tetapi saat ini Xcoin sudah 1,151. Artinya ada kenaikan dari Xcoin. Banyak yang bertanya, bagaimana Xcoin itu naik? Nah, saya akan jawab Bapak Ibu. Xcoin naik karena Xcoin yang diterima secara vesting kepada Bapak Ibu akan diswap atau liquid diswap jadi USDT yang menyebabkan Xcoin di burning juga. Jadi total supply 30 juta ini akan berkurang setiap X yang sudah rilis di swap jadi USDT. Inilah yang menyebabkan Xcoin naik. Jadi semakin banyak yang withdraw mengikuti project ini akan menekan harga X-nya naik. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk mekanisme bisnisnya apa Bapak Ibu? Untuk mekanisme bisnisnya sederhana. Yang pertama adalah Bapak Ibu hanya minting satu NFT senilai $33. Untuk harga awal NFT ini $30 Bapak Ibu. Sekarang 33. Dengan minting satu NFT, Bapak Ibu memiliki dua pilihan. Yang pertama pilihannya adalah simpan NFT Bapak Ibu, dijual ketika harganya mulai naik. Yang kedua adalah Bapak Ibu stakingkan. Setelah di stakingkan, Bapak Ibu berhak atas total Xcoin 60, tidak kurang, tidak lebih. Tetapi aset digital yang Bapak Ibu miliki akan diberikan secara vesting atau bertahap. Supaya bertujuan ketika 2-3 bulan lagi listing, tidak semua berbondong-bondong menjual Bapak Ibu. Inilah manfaat dari vesting itu. Jadi untuk menghindari penurunan harga ketika listing secara masif. Nah, oleh sebab itu pengetahuan dan pemahaman serta edukasi yang tepat membuat komunitas ini akan menjadi besar Bapak Ibu. Selanjutnya setelah listing apa? Setelah listing akan memasuki pengelolaan uang yang kedua, yaitu fase LP staking, di mana aset digital Xcoin yang kita miliki, kita bisa stakingkan untuk mendapatkan reward Xcoin itu sendiri Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi berbeda apa? Bagi teman-teman atau orang-orang yang nantinya mengetahui project ini saat sudah listing, mereka lah yang akan beli Xcoin di market. Karena Xcoin mayoritas dibentuk, dibangun, dipegang oleh holder-holder yang mengikuti fase pertama ini Bapak Ibu. Karena secara roadmap, mungkin teman-teman nanti yang pengen tahu lebih jelas, ada white paper yang bisa kita kirimkan. Ada total supply 60% yang nantinya di mining menggunakan mekanisme NFT ini Bapak Ibu ya.
Itu sedikit gambarannya Bapak Ibu. Nantinya untuk marketing plan akan dijelaskan oleh Pak Ayub. Sedikit informasi ini mudah-mudahan bermanfaat dan saya berharap Bapak Ibu yang hadir pada Zoom malam hari ini mencoba merekomendasikan teman, keluarga, atau saudaranya untuk sama-sama belajar dan sekurang-kurangnya mencoba memberikan peluang senilai satu NFT atau $33 untuk melihat potensi ketika kita berinvestasi menggunakan aset digital cryptocurrency. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Untuk terkait marketing plan-nya nanti akan disampaikan oleh Pak Ayub sebelum kita buka sesi tanya jawab. Sekian dari saya Bapak Ibu, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat malam. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan applause buat Coach D ya. Oke. Bapak Ibu teman-teman, sekali lagi terima kasih buat Coach D yang sudah sedikit banyaknya memaparkan tentang Noah Labs Project. Bagaimana program ini bisa berjalan dengan menggunakan teknologi seperti apa dan apakah ini layak dipercaya. Validatornya sudah disampaikan oleh Coach D tadi ya. Validatornya artinya saya yang kurang memahami teknologi blockchain, cryptocurrency dan seterusnya sudah tidak perlu capek belajar ya. Kenapa? Validator saya yang seperti Coach disampaikan, Pak Muhammad Abu Said ini cukup ahli di bidang ini. Dia menjadi konsultan, praktisi, ya bahkan trainer ya. Jadi saya pun hanya ikut. Nah, kalau saya pribadi. Nah, untuk marketing plan yang luar biasa dahsyat, kita akan dengarkan juga pemaparan dari seorang jenderal. Ini jenderal bintang 7 di percaturan, begitu ya. Network Marketing Indonesia. Dengan tepuk tangan sangat meriah kita sambut Pak Ayub Wicaksono, Ilyas. Untuk share screen mungkin dihapus dulu Pak Mamet ya. Nanti Pak Ayub yang sampaikan. Terima kasih. Silakan Pak Ayub. Ya, terima kasih Pak Peter yang luar biasa. Terima kasih juga Coach D yang sudah memaparkan tentang mekanisme daripada Project Noah. Masih tetap semangat Bapak Ibu? Wah, luar biasa ini. Seperti yang sudah kita proteksi di awal, bahwa Noah Labs sudah mulai berkembang di tiap-tiap kota. Sudah ada 15 kota yang sudah dari titik api sudah mulai terjadi gulungan Bapak Ibu. Jadi Anda sudah ada di komunitas yang tepat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Coach D, seringkali kita mengerjakan sebuah bisnis tanpa tahu mekanismenya bagaimana, alurnya bagaimana, asal kripto pokoknya kita tahu ada smart kontrak, lalu kita hajar, begitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini dengan mentor Bapak Muhammad Abu Zaid PhD, kita diedukasi. Supaya apa? Supaya kawan-kawan semakin hari semakin paham tentang dunia blockchain, dunia kripto. Sehingga tidak hanya yang dilihat adalah berapa persen per hari, kan begitu. Nah, ini mulai harus ada peningkatan. Sampai beberapa rekan mengatakan, wah ini orang Indonesia luar biasa ini. Pemahaman proyeknya tidak paham, yang penting masih lancar dibayar, hajar terus, gulung terus. Nah, ini sudah mulai kita tinggalkan gaya-gaya seperti itu ya. Makanya kita membutuhkan kehadirannya mentor kita, lalu Coach D, dan beberapa coach yang lain. Kita akan belajar bersama-sama. Ya, dan nanti jika ada tanya jawab, kita akan ada sesi setelah saya menjelaskan marketing plan. Oke, Bapak Ibu, saya langsung masuk kepada marketing plan. Bahwa konsep di Noah ini menggunakan sistem matahari. Ya, kita mengenal ada 3 macam bonus. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah bonus matching ROI 100% Bapak Ibu. Nah, ini yang sangat keren. Saya waktu mendengarkan
tentang matching ROI 100%, merinding saya. Mengapa? Saya paham. Kita sebagai leader terkadang ketika mengerjakan sebuah proyek, mempercayai sebuah proyek, kita sebagai pembangun jaringan. Betul tidak? Selama ini proyek yang menang selalu investor. Karena investor di awal langsung masuk uang besar, begitu. Sementara leader masih membangun proyek membutuhkan sebuah biaya operasional cost yang tidak sedikit, Bapak Ibu. Nah, tetapi ini ditangkap oleh developer Noah, lalu membuat marketing plan yang keren, yaitu adanya matching ROI 100%. Apa yang dimaksud matching ROI 100%? Artinya begini, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengajak mitra, mengajak investor untuk ikut membeli dengan cara membeli akadnya jual beli NFT, lalu NFT-nya itu di staking, menghasilkan token X secara vesting atau diangsur setiap hari. Kalau satu NFT 0,12, tapi kalau 100 NFT tiap hari mendapatkan 12 token X, Bapak Ibu. Nah, ketika kita mengajak si A, contoh nih, saya masuk satu NFT, maka ketika NFT saya ini saya staking kan, maka saya mendapatkan 0,12 token X, bukan gitu ya, 0,12 token X setiap hari sampai total 60 jumlahnya, 60 token X. Lalu saya tiba-tiba mengajak Pak Peter. Dan ternyata Pak Peter tertarik, Pak Peter masuk 100 NFT. Lalu di staking kan, maka Pak Peter setiap hari mendapat 12 NFT, Bapak Ibu. Nah, karena Pak Peter itu direct sponsor saya, maka saya mendapatkan ROI-nya persis seperti yang Pak Peter dapatkan. Jadi saya ada tambahan 12 token X setiap hari. Yang tadinya saya dapat 0,12 ditambah 12 berarti 12,12 setiap hari saya dapatkan. Ya, paham ya Bapak Ibu? Itulah yang dinamakan matching ROI 100%. Di sini investor happy, leader juga happy. Selama ini kita belum menemukan marketing plan seperti ini. Tetapi ini hanya berlaku di direct sponsor. Ya, direct sponsor. Jadi bonus pertama memberikan reward kepada orang yang aktif. Jadi Bapak Ibu tidak bisa peduli masalah upload, oh itu upload itu ini, tidak peduli. Karena Anda, penghasilan Anda, pendapatan Bapak Ibu bisa mengalahkan upline-nya Bapak Ibu. Berapa minimal kita harus direct sponsor? Terserah Bapak Ibu. Kalau saya sebanyak-banyaknya. Ketika ada orang, berapa Pak Ayub minimal? Ya, Anda boleh 5 atau boleh 10. Kalau saya sebanyak-banyaknya sampai detik ini, saya mungkin sudah mensponsori ada hampir 48 orang. Direct sponsor saya, Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui di sini juga ada mekanisme capping. Jadi karena saya masuk satu NFT, maka kuota saya hanya 60 token X. Karena Pak Peter mendapatkan 12, Pak Peter direct sponsor saya, ya, maka saya tiap hari mendapatkan 12. Maka ketika 5 hari, kuota saya sudah habis. 12 dikali 5 sama dengan 60. Begitu 60 ini habis, maka itu saya wajib capping, wajib redeposit. Paham ya Bapak Ibu? Wajib top up lagi. Berapa top up-nya? Terserah. Mau saya top up 2 NFT, 3 NFT, atau 1 NFT, nggak ada masalah. Kalau tidak di top up, maka bonus yang didapatkan dari 12 token X tadi akan ke flash out. Tapi ketika kita sudah top up, maka akan connect lagi. Begitu pengertian sederhananya Bapak Ibu. Karena itu, sebelum Bapak Ibu meraih peringkat, fokus kepada pelebaran. Ya, fokus kepada pelebaran.
Begitu Bapak Ibu sudah V1, V2, V3 fokus kepada kedalaman. Begitu. Ya, karena ini konsepnya matahari. Jadi sponsor sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. 1 NFT, 2 NFT, 10 NFT. Sponsor sebanyak-banyaknya. Ya, tidak rugi. Anda mendapatkan matching ROI 100%. Perlu diingat, di sini bonus pasif dan aktif jadi satu. Ya, jadi di sini konsepnya 1 jadi 2. Jadi kalau Bapak Ibu masuk 1 NFT, dapatnya 60 token X. Masuk $1.000, dapatnya $2.000. Ya, nggak bisa nambah. Jadi tetap 1 jadi 2. Itu ada kuotanya. Oke ya, bisa dipahami. Sangat simpel sekali Bapak Ibu. Ya, tetapi full power ini bonusnya. Keren, keren habis. Dan bonus ini berlaku hanya di 1 level. Lalu yang kedua adalah bonus peringkat. Nah, ini perlu ada sedikit pemikiran ya. Ada bonus peringkat, ada peringkat V1, V2, V3, V4 sampai V5. Peringkatnya Bapak Ibu. Syaratnya apa? Syarat V1. V1 itu Bapak Ibu memiliki omset, total akumulasi omset di small area 1000 NFT. Ya, total omset 1000 NFT di small area atau sering kita kenal kaki kecil. Jadi di bonus yang kedua ini berlaku kaki besar dan kaki kecil. Contoh, misalnya Bapak Ibu memiliki 10 jalur. Nih, closing 10 direct sponsor. Ya, jalur 1 sampai jalur 9 total omset grup A, B, C, D, E sampai I itu total omsetnya A 100, B 100. Di total omsetnya 9 jalur ini adalah 1000. Lalu ada 1 jalur yang omsetnya terbesar. Ya, omset terbesar itu dinamakan kaki besar. Jadi hanya 1 yang ke flash out, yang kita tidak makan bonus. Paham ya? Anda punya 10 jalur misalnya, lalu dicari yang paling besar omsetnya itu dinamakan kaki besar. Di luar jalur itu, di luar kaki tersebut, itu dinamakan kaki kecil atau small area. Di total ketika mencapai 1000 NFT, Anda mendapatkan peringkat yang namanya V1. Ya, sudah ada 3 atau 5 orang ya di Indonesia yang sudah meraih V1. Ya, yang untuk banyak. Nah, paham bahasa untuk? Itu bahasa Surabaya. Yang mau mencapai V1 sudah banyak Bapak Ibu. Ya, yang mau mencapai V1 sudah banyak. V2 sudah ada 1, 2, bahkan nanti mungkin ada 5 orang bulan depan ini bisa V2. Ya, ayo. V1 dapatnya berapa? 10%. Jadi V1 itu kan minimal 1000 NFT. Maka cara hitungnya 1000 dikali 0,12 dikali 10%. Nah, coba Bapak Ibu hitung. 1000 dikali 0,12 dikali 10%. Nah, kurang lebih 12. Betul enggak? Ya, 1000 dikali 0,12 dikali 10%. Sama dengan 12 token X yang Anda dapatkan. Oke. 12 token X, bukan 12 USDT, 12 token X. Nah, kalau token X nanti waktu listing stabil harganya di 20 atau 50 dolar, berapa yang Bapak dapatkan? Keren Bapak Ibu, besar banget. Ya, lalu bonus berikutnya, peringkat berikutnya adalah V2. Mekanismenya sama seperti V1, ya, hanya omsetnya adalah 3000.
Kalau V1 itu cukup omset small area, kaki kecil 1000 NFT, V2 3000 NFT. Dapatnya 25%. Jadi hitungannya 3000 dikali 0,12 dikali 25%. 90 token X. Kalau 3000. Ya, kalau 5000 berarti kita hitung 5000 dikali 0,12 dikali 25%. 150 token X Bapak Ibu. Wah, keren ini. Nah, kalau satu token X harganya $10, berarti 1.500 per hari. Oke ya, paham ya? Lalu yang berikutnya V3. Nah, V3 ini Bapak Ibu mendapatkan dengan syarat omsetnya 10.000 NFT, small area atau kaki kecil. Berarti yang Bapak Ibu dapatkan 10.000 dikali 0,12 dikalikan 45%. 540 token X setiap hari Bapak Ibu dapatkan. 540 kalau dikalikan harga token X-nya misalnya nanti itu saat harga stabil setelah listing itu di 20 atau $50, berapa tuh? Bapak Ibu bisa hitung. Anggaplah $10 aja satu token X, kalikan 10, 5.400 per hari loh Bapak Ibu. 5.400 anggaplah kalikan 16.000 lah sekarang dolarnya. 86 juta per hari Bapak Ibu. Wah, ini bisa tiap minggu ganti mobil nanti. Ya, itu komisi V3. Lalu ada V4, itu total omset small area 30.000 dikalikan 70%. Yang terakhir V5. Ya, yang terakhir V5 itu total omset 100.000 dikalikan 100%. Wih, keren. Ya, Bapak Ibu, selama 30 tahun saya di dunia network belum pernah menjumpai bonus sesimpel tapi sekeren ini. Powerful banget. Ya, sudah 2 bonus. Matching ROI 100%, lalu bonus peringkat. Setiap hari Bapak Ibu dapatkan. Nah, yang ketiga adalah bonus sponsor. Bapak, mengapa ini kok ditaruh yang terakhir? Betul. Bonus sponsor ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya Bapak Ibu harus mencapai V3. Jadi kalau pertama nggak ada bonus sponsor. Kok dinamakan sponsor? Iya Bapak Ibu. Ini adalah mekanisme yang betul. Karena kalau pertama sudah dipotong bonus sponsor, maka itu mengurangi liquidity pool. Ya, yang tadi dijelaskan oleh Coach D, akan menjadi beban untuk DeFi-nya begitu, ya. Jadi ini betul, ini adalah mekanisme yang betul. Jadi bonus sponsor Anda dapatkan ketika Anda meraih peringkat V3. Oke, ketika Anda meraih peringkat V3, Anda mendapatkan 6% dari setiap orang yang melakukan capping, yang melakukan redeposit, atau orang yang baru bergabung di jaringan Anda. Ya, di jaringan Anda. Unlimited level sebelum ketemu. V3 ketemu V3 break. Begitu. V4 ketemu V4 break. V5 ketemu V5 break. Karena itu, seperti saran saya tadi di awal, sponsor sebanyak-banyaknya, lakukan pelebaran Bapak Ibu. Ya, ini hampir 2-3 minggu ini kami keliling ke kota-kota, responnya sangat positif. Komunitas-komunitas di mana-mana. Ya, kami diundang di komunitas UMKM, di komunitas organisasi masyarakat, di komunitas kepartean. Karena apa? Pak Abu mengajari kita, cukup satu orang satu NFT aja. Satu orang nabung Rp700.000. Ya, beberapa waktu yang lalu saya kasih promonya, mengubah $33 menjadi $3.000. Bisa kita dapatkan di sini. Ya, nanti setelah ini akan saya bahas. Saya hanya bahas masalah 3 hal ini Bapak Ibu. Ya,
Jadi karena itu Bapak Ibu mulai berkolaborasi dengan kawan-kawan, dengan tim, dengan komunitas-komunitas kripto, komunitas-komunitas kemasyarakatan, ya, organisasi masyarakat untuk mulai sosialisasikan tentang proyek Noah ini. Begitu. Ada beberapa keunggulan-keunggulan dari proyek Noah. Mengapa kita mengerjakan alasan strong point dari kita mengerjakan Noah adalah yang pertama, kita ada di fase awal. Kita ada di fase awal. Coba Bapak Ibu hitung. Bapak Ibu join, Bapak Ibu beli satu NFT saat ini seharga $33. Oke? Ketika NFT itu kita staking, menghasilkan 60 token X yang diberikan dengan cara di vesting atau diangsur 0,12 per hari. Kita hitung, berarti kita keluar $33, anggaplah $34 sama gas fee-nya. Dibagi 60, karena kita mendapatkan 60 token X yang akan kita dapatkan. Maka 34 dibagi 60. Jadi satu token X itu harganya 0,56 Bapak Ibu. Satu token X harganya 0,56. Dan ketika Bapak Ibu ada kebutuhan tidak perlu menunggu listing. Karena apa? Bapak Ibu bisa swap. Ya. Bisa swap lalu dapat USDT lalu di WD. Nah, saat swap USDT di harga berapa? Di harga token X sekarang. Nah, contoh hari ini harga token X-nya berapa ini hari ini? Coba kita lihat harga token X 1, berapa ya? Bentar. 1,151. Ya, 1,151. Anda beli NFT mendapat 60 token X ketika kita bagi 0,56. Ketika Anda swap mendapatkan 1,151. Jadi waktu swap pun sudah dapat profit loh Bapak Ibu. Nah, ini keren. Tapi kami menyarankan ya Coach D, Coach M, Pak Peter, saya menyarankan kawan-kawan jangan keburu-buru dijual. Jangan di-swap. Ya. Ini beda sama trauma-trauma Bapak Ibu yang kemarin-kemarin ya, sama bisnis-bisnis yang kemarin. Beda. Ya, mekanismenya sudah pas. Itu nanti bidangnya Coach M, Coach D ya yang sudah dibimbing secara khusus oleh Mr. Abu Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan dijual dulu, nunggu listing. Saat listing nanti harganya wah luar biasa keren. Tetangga sebelah saja yang total supply tokennya itu unlimited bisa mengalami ngepump sampai 20 kali loh Bapak. Nah, sedangkan token X yang di Noah ini total supply-nya hanya 30 juta. Itu pun ketika yang di swap itu termasuk dibakar, di burn. Sehingga nanti waktu di listing sisa tokennya tinggal berapa? Harganya pasti meningkat. Hukum ekonomi, ya, peminat banyak, pembeli banyak, barang terbatas, maka harganya akan naik. Ya bisa jadi satu token X bisa $100, $200. Nah, kan lumayan Bapak Ibu. Ini sesuatu yang bisa menjadi sesuatu kejadian, bukan sesuatu yang tidak ada sesuatu yang bluffing atau bluffing, tidak, karena semua ada hitung-hitungannya. Nanti biar ditanyakan ke Coach D, Bapak Ibu. Nah, inilah yang membuat alasan kuat mengapa kita perlu menjalankan bisnis Noah ini, Bapak Ibu. Karena kita ada di fase awal. Kita mendapat harga yang bawah, harga lantai. Itu ya. Lalu yang kedua, ya, kita di sini memiliki mentor yang sangat capable, yang sangat berkapasitas. Bahkan beliau sudah memiliki komunitas yang sangat besar
Dan NOAH ini dikerjakan di beberapa negara, tidak hanya di Indonesia saja, Bapak Ibu. Sudah ada di Cina, di Hong Kong, Korea, India, beberapa negara Eropa, Jerman, Spanyol, ya Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, di beberapa negara. Nah, ini adalah kekuatan komunitas. Jadi nggak hanya di Indonesia saja. Inilah yang membuat meyakini kita bahwa ini akan berakhir dengan luar biasa. Ya, seperti yang sebelumnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, inilah menjadi alasan kuat kami untuk kita all out di NOAH ini. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ya, bahkan nanti kapan Pak di listing kalau stok 300 NFT ini sudah habis. Begitu 300 NFT ini sudah habis, siap-siap token akan di listing. Ketika di listing di market di DEX nanti, mekanismenya Bapak Ibu bisa aja. Ya, kita terimanya nggak sehari sekali, bisa saja per 8 jam atau per 4 jam vestingnya nanti Anda akan dapatkan. Dan nanti yang di staking bukan lagi NFT, tetapi token X-nya. Wah, itu nanti bagiannya Coach D yang akan menjelaskan Bapak Ibu. Ya, sedikit yang saya tahu dan kita harus belajar bersama-sama sehingga pesan saya kepada para leader, ya, kepada para investor, mitra siapa saja, ayo kita mulai belajar secara benar di fase yang benar, maksimalkan. Ya, saya yakin dengan seyakin-yakinnya. Saya ngomong sama tim-tim saya, 2025 kita akan menjadi jutawan-jutawan baru bersama Project NOAH. Oke, sekian dari saya. Bapak Ibu, saya serahkan kembali kepada host kita yang luar biasa, Bapak Peter. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih buat Jenderal Ayub Caksono. Iya, ini saya juga kepanasan di sini ya. Oke, terima kasih untuk pemaparannya. Jadi teman-teman Bapak Ibu pada malam hari sudah paling tidak ketika melihat proyek ini bisa mendapatkan titik begitu ya secerta harapan itu di mana? Yang pertama momentum kita dengan tempat yang tepat itu bisa menjadikan sesuatu yang besar sekali. Yang kedua, validator kita pun sudah sangat berpengalaman bahkan mempunyai kemampuan ya betul ya di capital market yang bisa menganalisa beberapa proyek sebelumnya yang pada akhirnya itu menjadi sesuatu berkat ya bagi banyak orang. Yang ketiga, proyek ini kita boleh sampaikan bahwa seperti saya memahami kalau di daerah ini ya seperti kita baru beli bibitnya ya, bibit ini belum apa atau telurnya belum menetas. Kita baru tanam bibit unggul, dia akan bertumbuh dan menjadi sesuatu yang sangat besar dan itulah sangat besar kita punya apa panen nanti. Nah, tetapi malam hari ini tidak mengurangi rasa hormat saya, Bapak Ibu teman-teman ketika mau bertanya, tolong raise hand atau boleh chat di room chat ini supaya dari 70 sekian orang kita tidak bertabrakan ketika berbicara. Nanti saya pandu ketika mau menjawabnya. Jika ada pertanyaan, boleh di raise hand di teman-teman punya gadget masing-masing ya supaya bisa dilihat. Oke. Ada pertanyaan? Jangan malu-malu, harus banyak bertanya, khususnya yang baru bergabung ya. Dan beberapa hari lalu ada seorang yang bertanya ini apa? Oke, di sini ada crypto miner, sorry, saya tadi lihat ke bawah. Crypto miner, silakan buka kamera dan silakan bertanya. Kamera buka. Nggak usah malu, walaupun di gelap gulita, di mana kita boleh buka. Halo. Iya, siap. Terima kasih. Oke, Pak silakan. Peter. Perkenalkan Ya. namanya siapa ini? Kalau di crypto miner kan nanti kurang identik dengan nama asli. Silakan. Siap, saya John Frankie Purba dari Kota Medan, Pak. Oh, lanjut Pak Purba. Aduh, luar biasa Ya, ini. terima Lanjut, kasih. pertanyaan. Ya, pertanyaan tadi mengenai V1 dan sampai V5, Pak. Tadi kan yang dibahas syarat adalah kaki kecil ya.
kumpulan kaki kecil. Ya, Apakah kaki besarnya harus mencapai 1.000 juga, Pak, untuk V1? Atau oke. misalnya di antara 10, yang satu 300, yang lain ada yang 200 sehingga dia mencapai 1.000. Apakah itu memenuhi syarat atau harus lebih dari 1.000 juga yang kaki besarnya? Oke, Makasih, sudah Pak. paham pertanyaannya. Pak Jenderal Ayub, silakan menjawabnya biar cepat. Ini 70 orang kalau bertanya Terima repot. kasih, Pak Ayo, Purba. silakan. Jadi yang dinamakan kaki besar nggak ada syarat, Pak. Yang penting di jalur itu ada yang paling besar satu aja sudah. Jadi nggak ada persyaratan. Yang V1 berarti persyaratannya akumulasi kaki kecil itu 1.000. Kaki besarnya hanya satu. Itu aja, Pak. Tidak ada persyaratan. Kaki besar harus 1.000 tidak. Begitu ya, paham ya Pak Purba ya? Oke, pasti paham ya. Tidak perlu 1.000 kaki kecil. Di antara kaki kecil ada yang lebih banyak menonjol lah, itu yang dianggap kaki besar. Oke, terima kasih Pak Ayub. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Itu Pak Dian di chattingan tuh ada. Siap, baik saya baca Pak. Baik, pertanyaannya, apakah setelah divesting bonus bisa hilang dari awal pemberian dari referral kita jika kita tidak top up atau sama NFT-nya dengan referral kita? Bonus, apakah setelah divesting Ini bonus maksimal bisa KP hilang kayaknya. dari awal pemberian? Ya, jadi gini Pak, berkaitan dengan vesting, jadi vesting itu diberlakukan memang kepada setiap holder yang staking kan ya, Bapak siapa ini tadi? Pak Ali. Nah, baik. Jadi vesting ini memang berlaku pada setiap holder yang stakingkan NFT-nya ya Bapak Ibu ya. Tetapi ada dua perlakuan yang berbeda. Ketika kita hanya pasif, artinya kita setiap harinya akan terima rilis 0,12x. Tetapi kalau kita aktif Bapak Ibu, rilis X-nya dipercepat dengan matching ROI. Artinya ketika matching ROI yang kita terima itu tetap berjalan, mau tidak mau supaya kita tetap bisa menerima matching ROI itu, kita harus minting NFT lagi Bapak Ibu. Makanya makanya tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwasannya memang kenapa NFT itu bisa naik. Karena NFT akan jadi kebutuhan bagi para networker atau bagi para pembangun komunitas. Karena rilis X-nya atau vestingnya mereka dipercepat dengan matching ROI ataupun bonus peringkat. Jadi sebagai catatan di sini Bapak Ibu, tetap rumusnya sama. Satu NFT berhak menerima 60 X koin, tidak lebih tidak kurang. Jadi bagi Bapak Ibu, mari pelan-pelan dipahami. Mungkin kalau belum bergabung, saya sarankan bergabung supaya paham. Karena di sini ada wallet yang berbeda antara wallet untuk menerima hasil pribadi atau wallet untuk menerima hasil secara matchingnya ya Bapak Ibu ya. Saya tutup speakernya. Oke, kayaknya ada putus sementara ya. Oke. Baik, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya ketika Bapak Ibu berkenan untuk menerima matching yang berkelanjutan, Bapak Ibu harus minting NFT. Oleh sebab itu, saya yakin semakin ramai, semakin banyak teman-teman yang memulai mengikuti Project Noah ini, pasti teman-teman akan mulai paham dan akan berebut beli NFT sebelum habis. Jadi itu ya untuk informasi tambahannya Bapak Ibu. Pak Dian, ini Untuk ada pertanyaan pertanyaan selanjutnya, dari Crypto Effect. Bolehkah saya ya. lihat atau saya tahu berapa portofolio ownernya atau aset ownernya? Ini nggak perlu owner dulu. Kayaknya kita kasih tahu dulu yang silakan Pak Dian. Baik Bapak Ibu, terkadang ada hal-hal yang menurut saya menjadi tidak penting ya. Kenapa? Karena porto owner atau porto siapapun itu bisa mungkin sedikit saya bertanya. Bapak Ibu untuk membeli sebuah aset digital cryptocurrency, apakah Bapak Ibu pengen tahu berapa porto ownernya? Contoh beli Ethereum, contoh beli BNB.
Karena ini sistem di dalam blockchain, Bapak Ibu. Artinya transparansi yang dibutuhkan, bukan porto developer atau owner. Tetapi mungkin bisa sedikit saya gambarkan, Bapak Ibu. Kebetulan memang kita mendapatkan mentor atau guru ya Bapak Ibu ya, yang secara data dan aset pernah saya lihat secara langsung. Jadi beliau memiliki aset yang menurut saya luar biasa. Tetapi bukan itu masalahnya Bapak Ibu. Beliau ada data dan fakta bagaimana ketika mengerjakan bisnis yang benar menghasilkan profit yang besar Bapak Ibu. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ketemu sama beliau bisa juga menjawab pertanyaan ini. Contoh kayak kemarin di Palembang. Itu Mas Tio yang hadir juga di dalam Zoom. Mungkin nanti bisa bantu cerita sedikit Mas Tio berapa aset dari Pak Abu yang saat ini menjadi mentor kita bersama untuk menjaga bagaimana sebuah proyek itu berjalan lancar. Jadi gini, gambarannya Bapak Ibu. Di dalam sebuah proyek berbasis blockchain ini memang kita memang perlu tahu siapa holder-holdernya, siapa developernya. Tapi dalam arti developer menurut saya di proyek Noah ini menjadi nomor kedua Bapak Ibu. Karena developer di sini yang membangun ekosistem, tetapi penentunya itu kita sebagai komunitas. Jadi kita sebagai komunitaslah pemegang Xcoin mayoritas. Karena di mining 60% oleh komunitas ya Bapak Ibu ya. Jadi developer di sini sebagai pengembang untuk terus membangun ekosistem sehingga komunitas ini terus akan mengembangkan komunitasnya. Jadi untuk pertanyaan yang tadi terkait porto ownernya atau asetnya mungkin nanti Pak Tio hadir Pak Tio. Mungkin Pak Tio bisa berkenan membantu jawab. Karena kalau saya yang berbicara mungkin karena saya dekat sama Pak Abu. Kalau Pak Tio kan teman-teman bisa tahu sendiri bagaimana beliau berpenghasilan besar dari sebuah proyek berbasis DAO atau LP staking di komunitas sebelumnya. Pak Dan Dian, masih saya sampai bantu saat potong. ini berkembang dan makin besar. Siap. Pak Dian, biar cepat. Di belakang Pak Ayub, kalau tidak salah itu bagian dari portofolio yang ada itu, yang gambar background itu. Kalau teman-teman bisa zoom itu Pak Jenderal Ayub yang bikin background, kurang lebih begitulah yang bisa dilihat. Berapa-berapa T-nya silakan lihat. Karena banyak pertanyaan, atau Pak Ayub mau sampaikan nggak apa-apa. Ya, silakan. Biar cepat, karena waktu. Siap. Artinya oke, siap teman-teman. Silakan Pak Ayub kalau mau menambahkan. Ya, tidak Karena sebenarnya usah. begini Bapak Ibu. Yang disampaikan Coach Steve sudah betul. Ya, kalau mau tinggal dilihat background saya aja itu aja. Baik. Dan juga ini Bapak Ibu, mungkin teman-teman yang sudah mengerti atau bisa tracking data, mungkin juga bisa diakses itu mulai dari smart kontraknya, berapa nilai aset berapa transaksi di dalamnya pasti ketemu kok Bapak Ibu. Artinya di sini saya mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu benar-benar dalam berbisnis pengetahuan dulu yang kita kedepankan. Untuk masalah yang Bapak Ibu tanyakan, saya rasa menjadi nomor kesekian Bapak Ibu ketika kita paham dengan ilmu dan mekanisme yang berjalan. Ya contoh kecil kita, kenapa saya tadi bicara Mas Tio? Mas Tio ini salah satu orang yang dari penjual jangkrik bisa berpenghasilan $2.000 dari proyek yang benar. Oleh sebab itu, di Noah ini beliau gaspol, Pak Ayub gaspol, Pak Peter gaspol, Mas Mamet dan semuanya, ada Mas Niko, Pak Iwan dan semuanya. Artinya saya berharap mungkin minggu depan bisa tembus 100 orang. Maaf, Amin. hari Minggu. Minggu depannya lagi 150 dan terus undang satu persatu Bapak Ibu. Ke saudara atau teman yang kepingin mendapat penjelasan lebih jelas. Ini pertanyaan nih. Ya, Maaf, NFT-nya masih berapa? Terus berapa lama listingnya Mas Dian? Kira-kira harga berapa saat listing? Nah, itu biar dirangkum cepat nih. ya, siap. Baik. Ini satu saya jawab dulu. Ini ada bisa tolong dijelaskan fitur undangan, Pak. Di kanan dan kiri ada keterangan dan butuh penjelasan. Minta tolong fitur token Y di Web3.
Ini mungkin Pak Ali bisa japri saya ya, karena saya sedikit tidak memahami pertanyaannya. Saya japri aja biar bisa saya pandu nanti. Karena mungkin saya jawab yang kalau teknis mungkin nanti bisa japri ya Bapak Ibu ya. Jadi maaf, NFT-nya masih berapa? Jadi kalau untuk total supply NFT habis ini saya akan trackingkan untuk Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa lihat live Bapak Ibu berapa sisa NFT-nya. Sebelum saya trackingkan mungkin saya jawab pertanyaan dulu yang lain supaya teman-teman yang hadir semuanya nanti bisa melihat. Berapa lama listing? Nah, untuk berapa lama listing ini Bapak Ibu semua tergantung komunitas. Kalau bulan ini Bapak Ibu bisa habiskan total supply 300 ribunya setelah habis 1-2 hari listing Bapak Ibu. Karena dapat bocoran dari Pak Abu, developer sudah siap untuk melistingkan mekanisme yang selanjutnya. Terus untuk harga berapa saat listing? Nah, ini mungkin sedikit saya urai sebelum jawab pertanyaan yang awal tadi Bapak Ibu. Untuk harga listing pun sama Bapak Ibu, ditentukan dari komunitas. Seberapa besar komunitas ini berkembang, seberapa besar pemahaman komunitas ini juga berpengaruh. Karena apa? Di sini Bapak Ibu, untuk listingnya token untuk secara hitungan sederhana ya, kita anggap harganya sama. Anggaplah Bapak Ibu harga X koinnya adalah $33. Total supply-nya adalah 300 ribu. Artinya 33 dikali 300 ribu. Sehingga menjadi 9.900.000 total uang yang terkumpul dari minting NFT. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan selanjutnya. Setelah itu kita hitung berapa X rilis setiap hari. Karena kan rilis X-nya ini diberikan vesting ya Bapak Ibu ya, bertahap. Artinya Nggak ada suara, Mas Dian. Kenapa hilang Ada suara? suaranya, Bang. Hilang suara, hilang suara. Hilang, hilang. cek sudah. Yes. Oke, baik saya lanjut sampai di 9.900.000 ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, untuk menghitung total X rilis setiap hari, artinya 0,12 dikalikan berapa jumlah NFT, berarti kali 300. Sehingga per hari X rilisnya 36.000. Kita asumsikan dalam 3 bulan ke depan NFT habis. Artinya berarti 36.000 dikali 90 hari. Benar ya Bapak Ibu ya? Bisa ketemu kalau nggak salah totalnya 3.240.000 yang sudah rilis. Sekarang kita asumsikan harga X $1. Seperti harga NFT pun kita asumsikan masih sama $33. Sehingga cara penghitungannya begini Bapak Ibu. Total uang yang terkumpul dikurangi total X yang ada. Tetapi dalam hal ini perlu juga saya sampaikan, X coin itu naik harganya karena adanya burning, karena ada yang swap dari X menjadi USDT. Oleh sebab itu, saya asumsikan kembali Bapak Ibu, bagaimana total X yang rilis dari 90 hari itu 3.240. Di sini ada yang swap jadi USDT sejumlah 2.240.000. Artinya ada uang dari pool juga yang keluar. Benar ya Bapak Ibu ya? 9.900.000 dikurangi harga X $1. Ini asumsi ya Bapak Ibu ya. Sehingga sisa kurang lebih 7.600.000 sekian, 7.640 ya Bapak Ibu ya. 7.660 ya 7.660. 7.660 ini Bapak Ibu akan dibagi dengan X yang belum di swap. Sisanya tadi yaitu 1 juta. Artinya 7,6 dibagi 1. Jadi nanti nilai listingnya atau berapa harga saat listing yaitu 7,6 Bapak Ibu. Itu gambaran penghitungan nantinya ketika listing Bapak Ibu. Sudah paham ya Bapak Ibu ya?
Jadi di sini benar-benar bagaimana listingnya sebuah token ini nanti tergantung dari komunitas, bukan developer. Mungkin teman-teman yang sering mengikuti project tahu-tahu sudah listing di market, tahu-tahu developer jual mayoritas apa namanya suplai yang dia pegang sehingga harganya turun. Kalau di sini semua berdasarkan komunitas. Baik, mungkin itu sedikit informasi dan tambahannya. Saya coba cari lagi ada pertanyaan lain. Mohon maaf jika pertanyaan saya agak sensitif. Karena jika ownernya tidak memiliki aset yang besar, bisa jadi owner hanya mengeruk kekayaan dari member. Baik, ini menjadi sesuatu yang luar biasa memang Pak Crypto Effect ini. Kalau nggak salah beberapa kali juga memang bertanya banyak hal. Mudah-mudahan dengan makin pahamnya ini Pak Crypto Effect ini mau ngegas di Noah. Tapi sayangnya beliau nggak mau muncul ini. Saya pengen sekali ketemu bertatap muka dengan beliau meskipun dalam Zoom. Nanti untuk smart kontraknya akan saya kirim di dalam grup, sekalian saya akan buka secara data ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya lewati dulu untuk pertanyaan tentang owner sedikit saya tambahkan. Jadi boleh dibilang begini Bapak Ibu, di sini bukan hanya komunitas Noah saja yang tergabung di dalam Zoom ini. Ada komunitas token sebelah Bapak Ibu atau komunitas token yang lain yang juga tergabung di dalam komunitas Noah ini. Kenapa mereka mau bergabung? Salah satunya adalah bagaimana mereka melihat secara langsung aset yang dimiliki dari proyek yang diikuti mereka atau komunitas yang lainnya yang juga diikuti oleh Pak Abu atau mentor kita bersama. Jadi kebetulan di sini Bapak Ibu mungkin saya bisa sampaikan ya, saya sebut aja nama eh, komunitasnya token LGNS atau lebih dikenal Origin. Bapak Ibu bisa tracking di CMC atau Dex Screener. Token LGNS setiap jam 3 sore harganya naik Bapak Ibu. Itulah bentuk kepahaman yang sama, pemahaman yang benar, sehingga dalam membangun komunitas mereka mau sama-sama menjaga komunitas ini. Jadi itulah harapannya yang saya letakkan kepada Bapak Ibu untuk kedepannya mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi tumpuan atau pilar dari komunitas Noah ini sehingga nantinya kita bisa sama-sama menjaga Noah ini untuk bertahan lama dengan beberapa negara yang lain yang juga akan mendapatkan edukasi serupa seperti saat ini Bapak Ibu. Cuman memang di Indonesia ini memang sangat minim banget pengetahuan tentang kripto berbasis apa namanya DAO atau LP staking ini. Makanya kebanyakan untung 100% langsung jual. Padahal kalau bicara by data atau pemahaman yang menggunakan DAO atau LP staking ini ya kita keruk aja setiap hari profitnya Bapak Ibu. Karena di komunitas Origin pun per 8 jam mereka gajian. Itu sedikit gambarannya ya Bapak Ibu ya, karena di dalam forum ini juga tergabung komunitas Origin, makanya juga saya sedikit sampaikan kepada teman-teman. Baik, itu jawaban dari saya Mas Crypto Effect. Jadi kalau Bapak kepingin tahu minimal Bapak ada tinggal di mana, kumpulkan komunitas, kita datengin Bapak sebagai bentuk kita pengen menunjukkan data yang kita suguhkan bukan cuman omon-omon begitu ya Pak Kripto. Artinya seperti teman-teman yang lain kemarin ada Pak Hoiri di dalam Zoom kepingin ketemu sama Pak Abu, kita bilang siapkan komunitas yang memang kepingin dapat edukasi yang benar ya Bapak Ibu sehingga kehadiran kita benar-benar diinginkan. Jangan sampai Bapak Ibu hanya asal mengumpulkan komunitas, ilmu dan pengetahuan yang diberikan Pak Abu ini sayang Bapak Ibu. Akan menjadi sesuatu yang disayangkan ketika ilmu dan pengetahuan beliau ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Makanya di sini saya tegaskan bagi siapapun kawan-kawan yang kepengen kita datengin, silakan bisa hubungin saya atau timnya untuk di follow up ke kami supaya mereka benar-benar mendapatkan ilmu secara langsung. Syukur-syukur kalau memang lewat Zoom mereka sudah paham semua. Itu ya, teman-teman. Yang selanjutnya pertanyaannya yaitu apa nama blockchain di sini?
bagaimana sistem penarikannya. Jadi mungkin Teknis ya. wallet ini yang ditanyakan ini. Walletnya pakai token pocket. Sebenarnya pakai wallet apapun bisa ya Bapak Ibu ya. Ada Trust Wallet, Phantom, Bitget Wallet. Cuman lebih familiar pakai token pocket. Pak Dian, Untuk tadi sistem saya lihat penarikannya seperti sama ya Pak, Bapak Ibu. Untuk saat ini karena kita masih pakai Web3, kita menggunakan Web3 untuk penarikan Xcoin-nya ya. Akan masuk ke wallet nantinya. Kalau mau dicairkan berarti Bapak Ibu harus swipe ke apa exchange. Exchange itu toko transaksi jual beli aset digital ya Bapak Ibu. Kayak Pintu, Indodax, Bitgate, Binance, OKX dan lain-lain. Mungkin itu sedikit gambarannya. tadi ada Eh, raise hand kelamaan jadi sudah turun. Kalau tidak salah dari Pak Ridwan. Pak Ridwan ada di sini masih? Tadi saya lihat di raise hand soalnya. siap. Untuk pertanyaan. Aduh, sepertinya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, tunjukkan pesonamu. Buka kamera Pak Waduh, Ridwan. oke, oke, oke. Gelap, Pak. Silakan ajukan pertanyaan. Ya, Wah, ini tim selamat Solo malam, ini. Pak Peter. Mas Dian, selamat malam, Yes, luar biasa. Kita pernah ketemu ya? Siap. siap. Oke. Ya, makasih Ini buat Mas Cimahi, Dian. Ini Cimahi. saya tanya tentang market plan ya. Yang tadi udah disampaikan, dijabarkan Ya, sama Pak 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 ayo. Ayub. Ya, jadi begini Ya. Pak, pertanyaan saya, ketika kita tidak melakukan capping, bonus itu kemana Pak? Yang dari bawahan kita Pak, selama kita sudah terpenuhi, kita tidak melakukan top up ataupun capping. Bonus bawahan kita mau kemana itu? Hangus ataukah Baik, lari kemana? Itu aja siap Pak. Pak. Terima kasih. Baik, siap. Maaf saya tadi saya Pak Rahmat ya. Redwan, Ridwan, Oh, disingkat. Pak Ridwan Pak. Ridwan. Baik Pak Ridwan. Pak Terima Ridwan kasih. Cimahi bukan? Jadi Ya, Tim Ya, Solo itu kok, tim Solo kok. Solo, Solo Bung. Solo. tenang pemirsa. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi Pak Ridwan, pertanyaan Bapak ini akan saya jawab ya. Jadi ketika bonus matching ini kita tidak melakukan capping, apa yang terjadi? Sampai sejauh ini developer ini memberikan ruang kita untuk pelan-pelan belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hilang, melainkan masih terpending. Tapi ke depannya akankah Mas pass up atau tetap terpending, saya nggak bisa jawab Bapak Ibu. Karena informasi yang saya terima dari Pak Abu, untuk saat ini kita dikasih pembelajaran. Jadi benar-benar belajar. Kalau boleh sedikit saya cerita Bapak Ibu. Pertama saya kenal project ini belum ada namanya GameFi Daily Active Check-in itu. Belum ada namanya Y token itu belum ada. Yang ada cuman X token dan minting NFT. Minting NFT pun belum ada menu upload foto kita. Artinya melahirkan NFT yang benar-benar milik kita itu belum ada. Hanya minting NFT. Tetapi saat ini fitur-fitur itu sudah ada. Bahkan hari ini adalah menjadi hari pertama pergantian white paper ya. Warnanya menjadi terang ya Bapak Ibu ya. Ke orange-orangean putih. Kalau yang lalu kan warna merah. Jadi developer di sini selalu mengembangkan ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan dari Pak Ridwan saya jawab, untuk saat ini masih terpending Pak. Artinya ketika Bapak baru beli NFT, dia baru bisa di get now atau dipindahkan ke wallet utama vesting kita. Jadi saya tegaskan lagi, untuk wallet vesting utama kita dengan wallet apa namanya matching ROI ini terpisah ya Bapak Ibu ya. Ya. Untuk perpindahan dia harus ditekan get now supaya dia ke atas. Untuk sementara gantung di bawah, beginilah sederhananya Bapak Ibu. Untuk menerima di atas di get now, dia akan mempercepat rilis X tersisanya di sini. Jadi rilis X tersisanya akan dirilis dengan jumlah matching ROI yang diterima. Jadi begitu Pak Ridwan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang Bapak tanyakan tadi. Oke, artinya setelah misal kita kontrak selesai nih, saya punya satu NFT, bawaan kita kan Betul. masih menghasilkan terus, lah itu masih ke pending, artinya kan masih bisa kita manfaatkan ya Pak ya, artinya kan itu Betul. tidak pasab ya. Kalau pasab untuk Betul. tadi udah dijelaskan mungkin
ketentuan saat ini kan belum tahu kan gitu untuk pasap atau enggaknya masih Benar. kependingan seperti itu. Betul. Oke, terima kasih Mas Dian. Itu aja untuk Siap, sementara. Oh Pak ya, Ridwan. Semangat, semangat. oke, terima kasih Oke, Mas Pak Ridwan, Dian, terima Pak kasih. Peter. Ya, jadi momen ini saat ini masih seperti itu. Jangan berpikir lama-lama gitu ya. Jadi perhatikan Oke, akun masing-masing, jangan sampai over limit dia punya batasan. Oke, ya. Pak Ayub ada tambahan? Sinyal Sepertinya, GPS. oh ini siapa ini yang mau bertanya? Silakan kalau ada pertanyaan. Teman-teman, saya coba cari tahu siapa tahu ada yang raise hand di belakang-belakang ini. Kita masih ada 60-an orang. Nah, ini tidak ada lagi pertanyaan. Kalau Pak Ayub mau tambahkan karena efek dari marketing plan pertanyaan terakhir, dipersilakan. Ya, jadi mungkin untuk mengamankan, karena kita tidak paham untuk fase kapan diberlakukan, lebih amannya adalah ketika Anda sudah mulai capping, ya lakukan capping begitu saja yang bisa saya sampaikan. Begitu. Karena yang kita hasilkan juga luar biasa, Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan ke kawan-kawan. Intinya begini kawan-kawan, pergerakan Noah ini sudah mulai masif, mulai terjadi gulungan, ya. Omset sudah mulai dan banyak orang yang siap meraih V1. Nah, ini kebetulan saya ingat ada promo. Ya, promo reward sampai 30 Juni. Sampai 30 Juni. Siapa saja yang mencapai V1 akan mendapatkan bonus tambahan 50 NFT. Itu yang kita share di grup. Yang V2 150. Yang V3 berapa ya itu ya? V3, V4, V5, V5 kalau nggak salah 1.500 NFT. Ya, target kita V3 aja sudah bagus Bapak Ibu. Manfaatkan. Ya, manfaatkan supaya kita gerak cepat, pakai strategi bagaimana supaya bisa meraih V1. Ini diam-diam kawan-kawan juga mulai banyak ini yang akan V1 dan V2 ini. Ya, keren. Oke, Pak Peter, seperti itu. Lalu gini kawan-kawan, maksimalkan, manfaatkan acara-acara Zoom setiap malam. Yang hadir hari ini luar biasa, sudah ada tadi 70 sekian orang. Kalau masing-masing mengajak satu orang, maka terjadi 70 100 lebih. Mulai Zoom berapa hari sekali, 2 hari sekali. Ya, lalu manfaatkan juga agenda-agenda acara. Ini di Solo, Pak Peter Banjarbaru, Banjarmasin, ya, Coach di kemarin di Palembang, Jambi, nggak tahu sampai kapan di Jambi. Lalu Coach M dan tim, ya, Mas Ikhwan itu di Solo, Bekasi, Mas Tio, si pengusaha jangkrik yang luar biasa, yang menginspirasi. Ya, ada juga Bunda Ratu yang di Bandung, kawan-kawan Bandung bergerak, Bali, Pak Niko, dan kawan-kawan, ya, Lombok, Mataram. Saya tadi pagi sudah komunikasi sama kawan-kawan di Medan. Mungkin saya juga akan terbang ke Medan. Ya, tadi di Surabaya ketemu sama kawan-kawan leader dengan omset 10 miliaran di robot-robot trading tahun 2020, Bapak Ibu. Dan setelah kita sharing, nah, mereka sangat minat. Jadi jangan sampai Anda orang yang pertama mendengarkan informasi tentang Noah yang luar biasa, justru menjadi orang yang ketinggalan meraih sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu, ya. Sudah mulai banyak berdatangan dari beberapa kawan. Manfaatkan kesempatan dengan semaksimal mungkin. Ya, oke, silakan Pak Peter. Baik, terima kasih tambahannya Pak Ayub. Oke, teman-teman, perhatikan kalau yang sudah di grup, percepatan menjadi V1 dan seterusnya, karena itu akan mendapatkan tambahan effort yang diberikan hadiah oleh company, istilahnya developer, kepada setiap kita yang memberikan effort lebih, ya. Pencapaian-pencapaian kita juga dihargai. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan juga grup yang sudah ada. Seperti ini ada pertanyaan smart contract. Nanti kita kirim lagi di grup supaya dikirimkan kepada teman yang bertanya ini. Smart contract NFT Noah dan seterusnya. Dan teman-teman pastikan tidak ketinggalan di momen ini, kan namanya harga lantai dasar ini artinya, ya. Harga bibit. Nah, kalau saya datang ke daerah Banjarbaru ini saya sebut harga bibit ini.
tapi bibit unggul pasti jadi. Itu penting kan. Hari ini ya tadi mak rempong, kalau ada yang lihat di foto-foto hampir 25 orang ya, 7 orang closing kan, ribut sendiri karena nggak bisa bikin apa-apa kan. Besok lagi, dan saya pastikan minggu depan Pak Abu harus datang ke Banjarbaru. 30 orang Baik, member mantap. baru biar dia terbang. Sudah member dulu baru terbang. Kalau tempat lain masih Siap. kosong, kita bikin member dulu begitu ya. Teman-teman jangan ketinggalan. Ya, sementara berjuang 2-3 bulan demi masa depan yang lebih baik. Baik Pak Peter, Nah, mungkin begitu. sesi itu mungkin Pak Peter. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Mungkin sesi Banjarbaru untuk itu sebentar aja lagi kalau belum jam ada 11. pertanyaan. Silakan. Sesi tracking aja supaya teman-teman juga tahu cara tracking. Oh ya, silakan Pak Dian bantu live share screen. Baik teman-teman, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman makin yakin di lapangan. Silakan teman-teman nanti perhatikan ini cara tracking datanya. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh kawan-kawan tentang data dari Noah ya Bapak Ibu. Oke, langkah pertama sudah kelihatan rekaman saya Pak Peter? Yes, kelihatan. Oke, langkah yang pertama kita masuk ke token pocket ya Bapak Ibu ya. Ini tampilan baru hari ini. Nah, Noah, klik connect wallet. Oke. Oke Bapak Ibu, ini walletnya ya. Silakan bawa ke bawah. Nah, paling bawah ini invite friend, ada trade NFT. Silakan klik trade NFT. Nah, ini elemen marketnya apa namanya Binance ya Bapak Ibu ya. Kalau yang mungkin didengar OpenSea, ini elemen marketnya Binance. Di copy nih smart kontraknya ya Bapak Ibu ya. Smart kontraknya di copy. Yang sampingnya gambar di bawah Noah ini di copy. Setelah itu kita geser ke pencarian. Oke. Sini klik BSC scan. Cari BSC scan ya Bapak Ibu. Setelah itu diklik BSC scan-nya. Setelah itu tekan wallet address-nya di sini. Oke. Setelah ditempelkan, silahkan Bapak Ibu tunggu beberapa detik. Nanti akan muncul kontraknya ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu mau cari data apapun muncul ya Bapak Ibu ya. Nah ini verifikasi sudah mulai berhasil. Nah setelah itu silahkan digeser ke bawah. Oke, geser ke bawah ya Bapak Ibu. Geser ke bawah. Nah ini ada transaction. Ini sampingnya transaction sebelah kanan ini digeser ke kanan. Ada klik kontrak. Nah di sini klik read kontrak. Nah, di sini baru Bapak Ibu bisa tracking. Maksimal supply, ini adalah total supply maksimal yang bisa diminting. Tinggal 263.406 yang bisa diminting. Sisanya kemana? Sisanya sudah rilis di fase note ya Bapak Ibu ya. Di Web3-nya kan ada itu fase note. Itu adalah fase awal sebelum NFT ini dimaksimalkan. Sebenarnya fase note itu adalah fase untuk pengembang ya Bapak Ibu. Cuman sekarang sudah nggak ada. Yang selanjutnya Bapak Ibu bisa tracking di nomor 6 ini. Diklik nomor 6. Diklik nomor 6 ada keterangan. Ini mungkin teman-teman yang ikut Zoom 2 hari yang lalu, mungkin ini masih 32.000 ya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang bisa sama-sama disaksikan nilainya sudah, jumlahnya sudah 33.181 unit yang sudah diminting. Untuk melihat yang sudah di staking, tinggal diklik di bawahnya, nomor 9. 30.869 unit yang sudah di stakingkan. Itu kalau untuk kita tracking data NFT Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk tracking yang lainnya. Seperti ini kan jelas namanya Noah. Kita klik berapa lama ini project dibuat.
Kontrak kreator kita klik. Setelah itu kita bisa lihat berapa hari dibuatnya, 192 hari yang lalu. Artinya baru dimulai ya Bapak Ibu ya. Setelah itu kita lihat lagi berapa total transaksi selama ini. Nah, kita klik yang ini Bapak Ibu, pelacak token atau NOAH. Nah, ini namanya NOAH. Jadi setelah itu Bapak Ibu bisa cek. Nah, ke bawah ini ada pemegang atau holder. Holder di sini 83 ini adalah holder yang minting tanpa staking kan ya Bapak Ibu ya. Beliau minting tanpa staking kan. Jadi ini holdernya. Untuk jumlah transfer ini adalah holder yang minting dan staking kan. Jadi yang melakukan transaksi staking ada 68.208 transaksi. Bisa kita lihat di bawah. Nah, ini adalah total transaksinya 9 menit yang lalu, 17 menit yang lalu. Untuk halaman sudah tercipta 2.729 halaman orang yang melakukan transaksi. Baik Bapak Ibu, itu seputar terkait penjelasan untuk tracking data di NOAH ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sehingga di lapangan makin yakin kembali, makin semangat kembali. Kita noahkan seluruh Nusantara sebelum Pak Abu bawa Noah ini ke negara lain. Ini sedikit bocoran yang juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau saya boleh cerita kepada Bapak Ibu, beberapa minggu saya bersama beliau dan beberapa kali pun beliau menunjukkan banyaknya orang yang menginginkan beliau datang di India, di Korea, terakhir kemarin di Thailand beliau batalkan. Bahkan dari Inggris pun kepingin beliau datang. Artinya memang beliau ini memiliki kapasitas untuk mengembangkan proyek berbasis kripto ini Bapak Ibu. Jadi beliau masih memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menghabiskan NFT. Apa tujuannya? Karena secara kapasitas daya belinya, harga $33 ini adalah nilai yang bisa dibeli oleh banyak orang Indonesia. Karena apa Bapak Ibu? Ketika proyek ini segera dibawa ke negara lain yang notabene secara finansial sudah paham dengan proyek sebelumnya, atau contoh nih India dan Korea yang sudah paham dengan mekanisme LP staking, pasti akan dilahap habis Bapak Ibu dengan pembelian dengan jumlah besar 20.000, 50.000, 100.000, akan cepat NFT habis. Tetapi yang menjadi keinginan kita bersama bagaimana pemilik atau holdernya ini banyak. Oleh sebab itu masif sekarang dilakukan di Indonesia. Kalau sebulan ini tidak ada pergerakan gulungan yang besar, mungkin Pak Abu akan geser ke India. Kata beliau sering bilang sama saya, Pak Dian apa perlu bukti? Kalau ini bisa saya habiskan 1 bulan. Saya bilang, Pak Abu, saya minta waktu 1 bulan dulu. Kalau memang 1 bulan ini teman-teman pergerakannya memang tidak maksimal, boleh Pak Abu bawa proyek ini ke negara yang lain. Itu sedikit gambaran Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini peluang besar. Kalau Bapak Ibu pernah bermimpi untuk mendapatkan sejumlah profit yang besar di proyek kripto, mungkin inilah mimpi Bapak Ibu. Bisa nanti Bapak Ibu buktikan. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, nanti bisa dibuktikan. Apakah mimpi yang saat ini atau malam ini saya sampaikan benar-benar terrealisasi, terwujud atau enggak. Karena saya juga pegang data Bapak Ibu. Ini ya, secara online akan saya tunjukkan. Oh maaf, kebetulan di handphone satunya Bapak Ibu. Mungkin akan saya berbagi kamera ya, layar ya. Ini sebentar. Bentar Bapak Ibu, sebentar. Jadi harapannya peluang ini jangan sampai disia-siakan. Jadi Bapak Ibu manfaatkan peluang ini sehingga nantinya bisa memberikan dampak perubahan. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu, sebentar. Kamera akan saya balik dulu. Bagaimana ini balik kamera? Oke. Oke Bapak Ibu. Tanko.
Saya mau letakkan ini di itu nggak kelihatan ya gue ya. Ya, coba gimana Pak Dian? Tadi kelihatan kalau digeser. Sebentar, kameranya mana ya? Ini Nah, ini kelihatan ya? kelihatan nih. Kamera di belakang kelihatan ya? Ini saya bisa lihat. Kalau di kamera belakang nggak bisa lihat. Pokoknya gini aja Pak Dian geser-geser. Oh, nggak bisa Oh, kelihatan karena pakai ini, pakai background susah. Kalau pakai background nggak kelihatan. oh iya Bapak Ibu, karena ini Ya, pakai kalau pakai background background nggak nggak kelihatan ya. kelihatan. Sorry. Backgroundnya hapus dulu Mas Dian. Kalau background Si, dihapus si. lebih jelas. Bentar ya, tak hapus background dulu. Atau itu yang di share screen aja. Latar belakang. Eh, Sebentar. Tidak ada. Oke, Tidak ada itu oke. diklik. Ini ya Ya. Bapak Ibu ya. Ini salah satu bukti nyata bahwasannya ketika kita mengikuti project LP staking, ini bisa membuktikan Bapak Ibu. Ini mohon maaf ini bukan Noah ya Bapak Ibu ya. Ini origin Bapak Ibu. Ini adalah salah satu data yang bisa saya suguhkan. Ketika kita mengikuti project LP staking, ini Bapak Ibu bisa lihat histori transaksinya. Hanya satu kali transaksi, yaitu $100 bisa dilihat di tanggal 26 bulan 3 transaksi $100 hanya mendapatkan 1,8 LGNS ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat nih setelah setahun nilai aset LGNS-nya bertambah menjadi 82,2. Yang menjadi dahsyat Bapak Ibu, berapa nilainya? Nilai di jika dikonversikan jadi dolar, $1.342. Keren banget 1.100. Bapak Ibu. 1.300 ini Pak Peter. Oh ya, 1.342 $1.342. tanpa Artinya merekrut ya. modal 100.000, Bapak Ibu. $100. Modal 100.000 berpeluang Bapak Ibu untuk mendapatkan profit yang besar. Inilah kesempatan yang bisa Bapak Ibu dapatkan sehingga Bapak Ibu benar-benar bisa manfaatkan peluang ini. Coba kita pikir sama-sama. Adakah bisnis atau investasi yang sekiranya dalam waktu 1 tahun bisa menghasilkan uang besar dengan modal kecil? Kita ambil contoh mungkin pembelian tanah. Untuk 1-2 tahun ke depan, Bapak Ibu mengeluarkan uang dengan modal 100 juta, mungkin akan hanya naik 20-30% dalam waktu setahun. Paling besar mungkin 100%. Artinya 100 juta dari 200 juta. Tetapi di Noah atau di peluang bisnis berbasis kripto yang berteknologi berteknologi LP staking ini Bapak Ibu, hanya $100 berpeluang setelah 1 tahun menjadi uang $1.000 lebih, artinya 12 kali lipat Bapak Ibu. Inilah peluang yang bisa Bapak Ibu dapatkan dan mudah-mudahan Bapak Ibu tangkap dengan hal positif sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan peluang ini secara maksimal ya Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit tambahan informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat informasi ini. Mungkin sekian dari saya. Barangkali ada pertanyaan lagi bisa saya coba bantu jawab. Oke, itu ada pertanyaan di chattingan ya. Nah, ini sudah terjawab ini dengan data yang saya suguhkan tadi. Oke, betul, Tanpa betul. ngajak orang pun tetap untung besar. Yes, Nah, betul. ini sedikit gambaran ya, teman-teman. Di sini anggaplah saat ini modal Bapak Ibu $600 mendapatkan 60 X coin. 60 X coin ini saat ini harganya $1 per X coin. Kalau tembus 100, 60 kali 100, $6.000 Bapak Ibu terima. Inilah kelebihan Tadian, dan sorry, manfaat ralat. besarnya Bapak Ibu. Harga koin sekarang ini 0,55. Kan kita dikasih Oh bonus iya langsung betul. datang. Iya betul. Maaf Pak Peter, ini yang saya maksudkan itu harga koin Yes, realnya. Oke, jadi itu peluang yang Bapak Ibu bisa tangkap. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ada 50 orang yang tersisa ini bisa gas maksimalkan peluang ini. Mungkin itu dari saya Pak Peter. Teman-teman kalau ada pertanyaan mungkin bisa disambung kembali.
Baik, terima kasih Pak Dian. Ilmunya sudah share screen lagi tentang live. Kita bisa chat, kita bisa cek checking ya. Kita bisa cross check tentang Noah langsung lewat address walletnya dan kita bisa lihat transparansinya. Jadi saat ini inilah salah satu proyek transparan yang luar biasa untuk kita gerakan di 2025 ini. Nah, begitu. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu, teman-teman, kami persilakan. Karena kita sudah 1,5 jam lebih di Zoom ini. Sebelum kita tutup, masih ada satu pertanyaan. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, sekali lagi teman-teman kita ingatkan untuk Zoom rutin kita diusahakan di hari Minggu, Selasa, dan hari Kamis. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang sudah member dan ingin mengembangkan bisnisnya, tidak perlu khawatir. Share saja undangan di grup ke direct kita, teman kita, keluarga kita, kenalan kita, atau bahkan setiap kontak yang ada di dalam grup atau di handphone kita. Kita nggak usah pikirkan apakah dia mau respon atau tidak. Yang kita perlu pikirkan apakah kita sudah berusaha atau belum. Ini sangat penting supaya kita tahu bersama kalau kita memancing di laut, ya kan? Kita taruh aja pancing pasti ada kemakan juga itu umpan. Kita nggak tahu ikan besar atau kecil, ya. Dan yang berikut saya ingatkan teman-teman, silakan follow atau berkunjung ke Twitter, follow kita punya akun Noah Labs Project ini, dan ikutilah sebagai member supaya kita mendapatkan update informasi resmi dari official channel perusahaan. Yang berikut juga kita bisa visit Noah, grup itu ada di Telegram. Jadi teman-teman supaya tidak ketinggalan berita itu kita boleh kunjungi ya. Supaya lebih jelas ya, namanya kita pingin informasi-informasi yang update ada di sana. Apalagi kita sudah ada status leader. Kalau kita hanya murni investor ya kita tunggu aja informasi-informasi selanjutnya. Baik Bapak Ibu teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, waktu juga yang memisahkan kita. Saya Peter Alfian, mewakili tim manajemen, mewakili tim leader Noah Labs Project. Ya, mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita sepanjang sesi. Ini masih ada pertanyaan ini atau tepuk tangan nih, crypto miner nih. Oke. Sesi meeting malam hari ini. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sukses untuk kita semua. Dan jaga kesehatan dan kita gaskan Noah Labs Project ke seluruh Nusantara. Ajak semua orang untuk sukses bersama. Berikan applause buat kita semua dan yang hadir pada malam hari ini. Oke, silakan kalau mau bersapa-sapa masih terbuka Zoom ini. Silakan teman-teman.